Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini, wabarakatuh. ya, di sini saya akan mempertanyakan Mas Ayu Fikri. Ya. Yang pertama, saya akan bertanya tentang apakah aborsi dibolehkan dalam pandangan fikih. Jadi, para ulama sepakat bahwa aborsi yang dilakukan sesudah nafkhuruh hukumnya haram dan pelakunya dianggap dosa besar dan harus dikenakan sanksi pidana jinayah. Sedangkan aborsi yang dilakukan sebelum nafkhuruh terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertama, sebagian pengikut Hanafiyah, pengikut Malikiyah, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Al-Jauzi mengharamkan aborsi pasca konsepsi. Para pelaku aborsi harus dikenakan sanksi. Kedua, segolongan lain berpendapat bahwa pengguguran kandungan dapat dilihat dari beberapa fase sebagai berikut. Jadi, fase yang pertama, jika benih janin masih berbentuk mudghah, maka menggugurkannya haram. Menurut Malikiyah dan makruh tanzim menurut Syafi'iyah, dengan catatan bahwa pengguguran tersebut atas izin suaminya. Adapun pada masa niftoh, hukumnya mubah dan pada fase al-alaqah dan mudghah hukumnya haram. Menurut sebagian ulama, sebagian lain menganggap bahwa pada fase niftoh dan alaqah masih dibolehkan tetapi haram pada masa mudghah. Selanjutnya, pendapat ketiga ini pendapat golongan yang paling kuat, yaitu membolehkan aborsi pada setiap tahapan sebelum pemberian nyawa nafkhuruh. Pendapat ini yang paling kuat di kalangan Hanafiyah. Alasannya dikemukakan sebagai berikut. Setiap yang belum diberikan nyawa tidak akan dibangkitkan Allah di hari kiamat. Setiap sesuatu yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan. Dengan demikian, tidak ada larangan untuk menggugurkannya. Muhammad Ramli dalam kitabnya Al-Nihayah mengemukakan alasan membolehkan aborsi dengan alasan belum ada makhluk yang bernyawa. Seperti itu, Dina. Oke, yang kedua, saya akan bertanya mengenai bagaimana hukuman orang yang melakukan aborsi. Jadi, kalangan fuqaha sepakat hukuman atas pengguguran janin adalah memerdekakan budak. Ukuran memerdekakan budak adalah setengah dari 1/10 diat penuh. Hukuman memerdekakan budak ini diberlakukan pada setiap tindakan yang mengakibatkan terpisahnya sang ibu dari janin yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Baik tindakan tersebut berupa perbuatan, perkataan, maupun pengabaian, meskipun dilakukan oleh sang ibu sendiri ataupun sang suami, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, Gina. Ya, oke. Selanjutnya, saya akan bertanya, bagaimana jika ada seorang ibu yang harus diaborsi untuk menyelamatkan nyawa sang ibu? Bagaimana jika seorang ibu yang harus diaborsi untuk menyelamatkan nyawa sang ibu? Jadi di sini mazhab Maliki, sebagian besar pengikut mazhab ini tidak memperbolehkan aborsi walaupun kehamilan belum berusia 40 hari. Alasannya, bila air mani telah tersimpan dalam rahim, berarti sudah ada proses kehidupan. Pendapat tersebut sejalan dengan fatwa fikih pada Mujama' al-Quds al-Islamiyah, sebuah lembaga penelitian di Universitas Al-Azhar, Kairo, dalam keputusannya yang ditetapkan pada 13 Januari 1994 menyebutkan, pengguguran kandungan adalah mutlak dilarangnya kecuali karena alasan medis. Guna menyelamatkan hidup ibu adalah asal dan ia telah eksis secara pasti. Karena itu, ia memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya. Maka, ia tidak boleh dikorbankan demi janin yang belum tentu eksis. Janin dipandang sebagai bagian dari anggota tubuhnya. Selanjutnya, yang keempat, saya akan bertanya, kalau boleh tahu bagaimana hukum positif untuk aborsi? Jadi, untuk aborsi ini, hukum positifnya itu ada dalam KUHP yang menerangkan bahwa aborsi dilarang tanpa pengecualian.
Pasal dalam KUHP abortus diantaranya, yang pertama, KUHP pasal 299, ancaman yang ditujukan terhadap pihak yang memberikan harapan untuk melakukan aborsi. Yang kedua, KUHP pasal 346, ancaman yang ditujukan kepada ibu yang melakukan aborsi. Yang ketiga, KUHP pasal 347, ancaman yang ditujukan terhadap orang lain yang melakukan aborsi dengan seizin ibunya. Yang keempat, KUHP pasal 349, ancaman yang ditujukan kepada staf medis atau farmasi yang melakukan aborsi. Dengan demikian, tindakan aborsi merupakan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman yang sudah jelas dalam KUHP. Selanjutnya, Gina. Selanjutnya, bagaimana pandangan Vicky mengenai sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut? Apakah mereka diwajibkan dibunuh semuanya atau gimana? Jadi, menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, dibunuh semuanya. Namun, Maliki mengecualikan soal pembunuhan yang dituntut dengan cara qasamah, yaitu didapati seseorang terbunuh di tengah sekelompok orang dan tanda-tanda bahwa orang tersebut mati dikeroyok oleh sekelompok tersebut. Lalu, pihak penuntut bersumpah 50 kali, maka yang dihukum di sini hanya seorang saja. Dari Hambali diperoleh dua riwayat. Pertama, seperti pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Di atas ini pula pendapat yang dipilih oleh Al-Hiraqi. Kedua, kelompok tersebut tidak dihukum bunuh, tetapi diwajibkan membayar diat. Selanjutnya. Bagaimana menurut hukum positif mengenai sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut? Jadi berdasarkan hukum positif di sini adalah pada pasal 340 KUHP, yakni barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukum pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Selanjutnya. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini ada sepasang suami istri yang dikaruniai 2 orang anak, tetapi perekonomian pasangan tersebut sangat kritis. Pasangan tersebut khawatir dengan kesejahteraan anak tersebut dan khawatir jika anaknya bertambah. Akhirnya sang suami berkomunikasi dengan istrinya untuk melakukan KB. Bagaimana pandangan Vicky mengenai KB terhadap istri tersebut? Jadi dijelaskan dalam kitab Hasin Asyarqawi, Juz 2, halaman 332, adapun menggunakan sesuatu obat dan lain-lain yang dapat memutuskan kehamilan, tidak bisa hamil sama sekali adalah haram. Berbeda jika menggunakan sesuatu yang tidak sampai memutus kehamilan, namun hanya menundanya sementara waktu, maka yang demikian itu tidaklah haram. Jika menundanya karena alasan uzur, misalkan untuk mendidik anak, maka boleh. Jika tidak ada uzur, maka makruh. Lanjut selanjutnya. Bagaimana hukum positif terkait KB tersebut? Hukum positifnya ya, dalam pendapat ulama yang kamu dapati. Apa Gin? Ulang. Bagaimana apa? Hukum Bagaimana hukum positif terkait KB tersebut, hukum positifnya? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak. Jika jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan adalah upaya membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. Selanjutnya, Gin.
Zakat wajib atas setiap muslim merdeka meskipun tidak mukallaf pada anak laki-laki orang muslim yang sudah merdeka tetapi tidak mau membayar zakat. Itu hukumnya gimana? Bisa diulang Gina pertanyaan yang tadi, soalnya tadi macet. Jadi zakat wajib atas setiap muslim yang merdeka meskipun tidak mukallaf. Apa pandangan Diki mengenai orang muslim yang sudah merdeka tetapi tidak mau membayar zakat? Jadi dalam kitab Fathul Mu'in, orang yang mengingkari wajibnya zakat itu menjadi kafir. Orang yang tidak mau membayar zakat harus diperangi, dan zakat yang dipungut darinya dengan paksa meskipun dia tidak membalas. Selanjutnya Gin. Ya, habis itu yang ke-10 mengenai zakat fitrah, bagaimana jika ada seorang istri meminta suaminya untuk membayar zakat fitrah, tetapi istri tersebut adalah istri yang durhaka terhadap suaminya, atau pada laki-laki bisa disebut istri yang nusyud. Itu gimana tuh dalam pandangan ulama? Jadi dalam kitab Fathul Mu'in tidak wajib zakat fitrah dibayar atas nama istri yang nusyus atau istri yang durhaka, karena sebab dia tidak berhak diberi nafkah. Dia harus membayar zakat fitrahnya sendiri jika mampu. Selanjutnya. Ulangi, kurang jelas tadi. Oh, aku ulangin sekali lagi ya. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in tidak wajib zakat fitrah dibayar atas nama istri yang nusyus atau istri yang durhaka, sebab dia tidak berhak diberi nafkah. Dia harus membayar zakat fitrahnya sendiri jika mampu. Gitu. Udah jelas, Gin? Ya udah. Selanjutnya, apakah dokter yang mengoperasi dan orang-orang yang memberi dukungan moral dalam upaya operasi ganti jenis kelamin mendapatkan dosa, ataukah yang mendapatkan dosa hanyalah si pelaku yang ingin ganti jenis kelamin saja? jadi dilansir dalam buku Fikih Kontemporer, semua yang terlibat dalam pergantian jenis kelamin seseorang itu akan mendapatkan dosa yang sama. Lebih lagi, bila waria yang berhasil mengganti kelaminnya dan mengadakan hubungan seks dengan laki-laki, maka ia akan mendapatkan lagi dosa besar, karena digolongkan sebagai perbuatan homoseksual yang status hukumnya sama dengan perzinahan. Maksudnya ialah, waria diharamkan menerima pergantian dari dokter, maka diharamkan pula bagi dokter untuk memberikan bantuan waria dalam penggantian jenis kelamin. Jadi jelas bahwa semua orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pergantian jenis kelamin seorang waria mendapatkan dosa yang sama besarnya dengan dosa yang diperbuat oleh waria tersebut. Jadi orang yang membantu untuk waria operasi jenis kelamin itu juga mendapatkan dosa seperti waria itu. Selanjutnya Gina. Selanjutnya, bagaimana jika operasi jenis kelamin dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan? Jadi kalau untuk perbaikan dan penyempurnaan, menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik perempuan atau laki-laki, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan dibolehkan, bahkan dianjurkan, sehingga menjadi kelamin yang normal, karena kelainan seperti ini merupakan penyakit yang harus diobati. Seperti itu, Gina. Selanjutnya, apabila seorang mempunyai alat kelamin ganda, apakah boleh operasi untuk menghilangkan atau mematikan salah satunya? Jadi, untuk menghilangkan mudarat dan mafsadat tersebut, menurut Mahruf dan Shaldut, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dan gen alat kelaminnya. Oleh sebab itu, operasi kelamin yang dilakukan dalam hal ini harus sejalan dengan dalam alat kelaminnya. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan penisnya. Demikian pula sebaliknya. Apabila seseorang memiliki penis
dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya, sehingga penisnya berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas. Seperti itu, Gina. Selanjutnya, boleh atau tidakkah menikahi perempuan yang telah berzina? Demikian jika perempuan tersebut ternyata sedang hamil, bolehkah menikahinya dalam keadaan seperti itu? Jadi, kalau yang seperti ini, menurut Imam Syafi'i tetap membenarkan, meskipun memakruhkan atau tidak menyukai pernikahan yang sedang hamil karena zina, yakni sebelum melahirkan anaknya, mengingat bahwa perzinaan menurut mereka adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki kehormatan sedikit pun, baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya. Karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu. Selanjutnya, jadi itu penjelasan kamu tuh kurang jelas di kayak coba kamu ulang mau gak? Oh, penjelasan aku tadi itu putus-putus, Gin. Iya, jadi kayak kesel-kesel, jadi kurang jelas didengarnya. Ini udah jelas belum? Masih? Coba kamu jelasinnya pelan-pelan. Menurut Imam Syafi'i, tetap membenarkan, meskipun memakruhkan atau tidak menyukai pernikahan yang sedang hamil karena zina. Jelas? Ya jelas. Yakni sebelum melahirkan anaknya, mengingat bahwa perzinahan menurut mereka adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki kehormatan sedikit pun, baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan dilahirkan sebagai akibatnya. Karena itu tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan yang seperti itu. Jelas, Git? Yang selanjutnya, apakah muntah pada saat sedang berpuasa bisa membatalkan puasa? Dalam kitab Fathul Mu'in, puasa juga batal karena muntah dengan sengaja meskipun tidak ada sesuatu yang kembali ke dalam perutnya itu dengan cara menungging atau sesuatu yang kembali ke dalam perut tanpa bisa dicegah. Muntah dengan sengaja itu sendiri sudah membatalkan puasa. Jika muntah karena tidak bisa menahan diri dan tidak ada bagian dari muntah yang kembali ke dalam perut atau dari ludah yang terkena najis setelah sampai pada batas luar atau ada bagian yang kembali ke dalam perut tanpa kehendaknya, maka tidak batal puasanya. Hadis sahih mendasari tersebut. Oke, sudah 15. Oke, baik Gina. Tadi sudah saya jawab ya semua pertanyaan dari Gina. Sekarang saya ingin bertanya juga kepada Gina. Lanjut ya ke pertanyaan saya yang pertama, Gina. Zakat itu wajib bagi setiap umat muslim. Bagaimana jika ada orang muslim tetapi dia tidak punya harta untuk dizakati? Dan bisa dibilang dia itu hamba sahaya atau budak. Jadi dalam pandangan ilmu kitab fikih Fathul Mu'in, hamba saya itu tidak dibebani zakat sebab dia tidak memiliki apa-apa. Justru dia yang menerima zakat dari orang yang membayar zakat. Oke, baik. Terima kasih, Gina. Selanjutnya ya, Gina. Terkait dengan judi kan hukumnya haram. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang bermain judi tapi dia tidak menggunakan uangnya sendiri? Apa hukum uang yang dari hasil pembayaran hanya memainkan saja bagi yang memakan hasil uang tersebut? Gimana menurut fikih? Jadi, menurut ilmu fikih, kitab Fathul Mu'in, orang yang bermain judi termasuk orang dosa besar, meskipun dia tidak menggunakan uangnya sendiri, tetapi menggunakan uang
orang lain. Kayak misalnya dalam kasus tersebut sama halnya, jadi disewa atau dijadikan joki untuk bermain judi. Memang dia tidak mempertaruhkan hartanya sendiri, namun tetap saja dia termasuk kriteria udah ya. Jadi menurut kita Fatul ini bermain judi itu termasuk varian dosa besar. Meskipun dia tidak menggunakan uangnya sendiri, tetapi dia termasuk orang yang dosa besar juga, kayak menggunakan uang orang lain. Dalam kasus tersebut sama halnya dia disewa atau dijadikan joki untuk bermain judi. Memang dia tidak mempertaruhkan hartanya sendiri, namun tetap saja termasuk kriteria orang yang bermain judi. Karena yang punya uang tidak akan bertaruh kalau tidak ada pemainnya. Uang hasil judi yang dimenangkan adalah uang yang haram dan mengakibatkan orang yang memakan harta itu termasuk masuk neraka. Sebab api neraka memang suka memakan daging tubuh dari harta yang haram. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda tentang daging yang tumbuh dari makanan haramnya, siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, mereka lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas baginya di riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya sudah jelas. Tadi sih agak keresek-keresek tapi nggak apa-apa. Suara aku jelas nggak, Gin? Iya, jelas. Nah, jadi pertanyaan aku selanjutnya, apa saja hukum yang terkait dalam judi menurut pandangan fikih? Yang pertama, haram memainkan. Yang kedua, haram memakan hasilnya. Yang ketiga, haram jual beli alat judi. Yang keempat, makruh memberi salam. Yang kelima, penjudi tidak diterima kesaksiannya karena beri hukum aja. Hukum yang diberikan kewenangannya kepada hakim hukum yang diberikan kewenangannya kepada hakim untuk menetapkannya. Selanjutnya udah jelas belum gitu jawaban tadi? Apa sudah jelas? agak macet-macet tadi, Gin. Apanya, Gi? Lanjut ya, Gina, ke pertanyaan yang keempat. Bagaimanakah yang boleh dilihat dari perempuan yang ingin dipinang oleh laki-laki? Bagian manakah? Jadi menurut fuqaha berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang hanya terbatas pada bagian-bagian yang tidak termasuk aurat. Kayak yang bolehnya itu wajah, kedua tangannya saja. Oke. Selanjutnya, bagaimana hukumnya jika laki-laki mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami yang baik dalam hal lahiriah dan batiniah? Silakan dijawab, Gina. Mohon maaf, Gina, boleh diperjelas lagi tadi jawaban kamu yang nomor 4 tadi barusan. Jadi perempuan yang akan dipinang itu hanya terbatas pada bagian-bagian yang tidak termasuk aurat, itu wajah, kedua tangannya saja, seperti dalam pergaulan sehari-hari. Kalau menurut Maliki Abu Hanifah demikian
pula Al-Muzani dari kalangan Imam Syafi'i dibolehkan melihat sebagian dari tubuhnya di luar itu, meskipun sebaliknya dengan izin atau sepengetahuan dari perempuan yang akan dipinang atau izin dari keluarganya, dan sepanjang niatnya itu memang benar-benar ingin dipinang. Selanjutnya, pertanyaan aku yang kelima ya. Tadi sempat udah aku tanyain, tapi kamunya kayak nggak connect gitu sinyalnya. Jadi, bagaimana hukumnya jika laki-laki mengetahui dirinya memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami yang baik dalam hal lahiriah dan batiniah? Jadi, menurut Al-Qurtubi, apabila seorang laki-laki menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajiban sebagai suami, hukumnya adalah tidak halal baginya untuk mengawini perempuan itu, kecuali setelah menyampaikan kepadanya tentang ketidakmampuannya dirinya itu, atau hendaklah ia menunda perkawinannya itu sampai pada suatu saat kemudian setelah ia meyakini bahwa dirinya telah memiliki kemampuan yang memadai untuk menikahi perempuan tersebut. Selanjutnya, Oke, bagaimana jika pernikahan siri, tapi saksi-saksi yang telah menyaksikan pernikahan tersebut malah merahasiakan pernikahan mereka? menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menilai bahwa akad itu tetap dianggap sah. Sedangkan Imam Maliki dan para sahabatnya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang membatalkan pernikahan fasad. Perbedaan pendapat itu lahir dari analisis fungsi para saksi, yaitu fungsi mereka hanya bersifat keagamaan atau semata-mata bertujuan untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, apabila ada seseorang nih yang sedang sakit wasir, terus dia sedang berpuasa, tiba-tiba wasir itu keluar dan ia memasukkan lagi dengan jarinya, apakah itu bisa membatalkan puasanya? jadi dalam kitab Fathul Mu'in, apabila bawasir keluar, maka puasa tidak batal karenanya. Jika bawasir itu dimasukkan kembali dengan jari, maka puasanya itu tidak batal juga, sebab puasa dilakukan. Guru Ibnu Hajar berkata, karena itu, jika seorang terpaksa memasukkan jarinya beserta bawasir ke bagian dalam, maka puasanya tidak batal. Jika tidak terpaksa, maka puasanya batal karena jari masuk ke bagian dalam. Selanjutnya, membahas bab puasa nih. Jelaskan jika pada saat puasa, jika pada saat puasa ada hal yang membatalkan seperti mencebok, bagaimana ketentuannya dalam pandangan fikih? Cebok yang seperti apa dan bagaimana? Jadi, cebok seperti apa dan bagaimana? Kalau seorang wanita cebok, lalu jarinya dibalik sesuatu yang tampak dari kemaluannya ketika dia duduk untuk berak di atas kedua telapak kakinya, maka puasanya batal. Demikian ketika demikian juga apabila seorang memasukkan sebagian ujung jari ke pintu pelapasan tinja, Hakim Husain menganggap puasanya batal secara mutlak. Namun Subki membatasi hal tersebut, yaitu puasa batal apabila ujung jari masuk ke bagian yang berongga dari pintu pelepasan tinja. Lain halnya bagian awal pintu pelepasan tinja yang mengatup, tidak disebut rongga. Subki juga mengatakan bahwa bagian awal tempat keluar kencing yang tampak ketika digerakkan itu tidak membatalkan puasa. Tajuddin, putra Subki, berkata, Hakim Husain mengatakan bahwa sebaiknya berak di malam hari, itu maksudnya lebih baik daripada berak di malam hari daripada berak di siang hari, agar tidak ada sesuatu yang sampai ke tempat pelepasan tinja. Dan bukan berarti beraknya ini disuruh diundur untuk malam hari, sebab tak seorang pun diperintah untuk membahayakan dirinya sendiri.
Selanjutnya, sudah jelas, Anggi? Jelas sekali, Gina. Terima kasih. Selanjutnya, jika ada niat puasa yang mengatakan seperti, aku berniat puasa Ramadan, tanpa ada tambahan kata fardu atau besok, bagaimana hukumnya? Jadi dalam kitab Fathul Mu'in ini, niat minimal sah adalah aku berniat puasa Ramadan. Tanpa kata fardu, niat itu sah menurut pendapat yang kuat sebagaimana dibenarkan Nawawi dalam Majmu' mengikuti sebagian besar ulama. Sebab puasa Ramadan yang dilakukan orang dewasa itu tidak ada lain kecuali fardu. Namun ucapan Raudah dan Minhaj kata fardu itu harus ada dalam niat. Dalam niat juga tidak harus menyebutkan kata besok, sebagaimana dikatakan Nawawi dan Rafi'i. Sebab kata besok itu di kalangan ulama dikenal sebagai penentuan, pada hakikatnya kata besok bukan termaksud penentuan. Tidak wajib mengatakan kata besok secara khusus. Besok itu sudah tercakup dalam puasa bulan yang diniati. Sebab hal itu sudah dianggap menentukan, akan tetapi ucapan guru Ibnu Hajar dan Mujajat itu harus menyebutkan kata besok. Jadi niat terlengkap adalah aku berniat puasa Ramadan, aku berniat puasa besok untuk melaksanakan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat seperti itu sah dengan ijma ulama. Selanjutnya jelas? Jelas, Gina. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika uang yang kita gunakan untuk membayar hutang, tapi niatnya kita untuk bersedekah? Sebab fardu tidak bisa ditinggalkan untuk sunnah. Namun, jika mengira bahwa nanti akan ada yang digunakan untuk membayar hutang, maka sunnah sedekah. Sekira sedekah haram hukumnya, maka apa yang diberikan tidak bisa dimiliki oleh orang yang disedekahinya. Demikian fatwa guru Ibnu Ziyad. Namun guru Ibnu Hazar dalam Tufah menegaskan bahwa orang yang disedekahi memiliki apa yang diberikan kepadanya. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, mengenai harta rampasan. Apakah harta rampasan di sini sama dengan harta yang dirampok atau dicuri oleh orang? Jadi, apa yang kita paksa dari orang kafir musuh itu disebut ghanimah, harta rampasan. Jika tanpa paksa itu disebut fa'i. Termaksud harta rampasan adalah apa yang kita ambil dari daerah mereka dengan cara mencuri atau mencopet. Demikian menurut pendapat yang kuat. Sedangkan Ghazali dan Imam Harami tidak sependapat. Keduanya berkata, harta yang diambil dengan mencuri atau mencopet itu hanya untuk orang yang bersangkutan saja, tidak dibagi. Bahkan Ibnu Rif'ah menyatakan bahwa pendapat Ghazali itu ijma ulama. Selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika kita menggadaikan kebun, terus kebun itu dimanfaatkan oleh si penerima gadai. Contoh seseorang yang butuh uang meminjam uang orang lain. Bagaimana imbalannya pemilik uang mengambil lahan kebun milik orang yang meminjamkan sebagai barang gadaian dan memanfaatkan hasil dari panen kebun tersebut. Adapun pemilik tanah tidak mengambil hasil panen kebunnya sendiri. Selanjutnya, tanah pertanian di bawah pengelola yang menghutangi sampai yang berhutang lunas. Apa hukum penggadaian tanah kebun tersebut dalam mengambil hasil buminya? Jadi, barang siapa yang menghutangi atau meminjami, ia tidak boleh mensyaratkan kepada orang yang berhutang sesuatu, manfaat atau faedah sebagai imbalan atas peminjamannya tersebut. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, artinya, setiap utang yang mendatangkan suatu manfaat itu adalah riba. Demikian pula dalam hal tanggungan, tidak boleh bagi orang yang meminjami untuk memetik hasil bumi atau memanfaatkannya sebagai imbalan atas tempo yang diberikan kepada orang yang punya
tanggungan. Sebab maksud gadai adalah jaminan demi memperoleh utang atau pinjaman, bukan sebagai imbalan pemberi hutang. Selanjutnya. Oke, makasih Gina. Lanjut ya ke pertanyaan yang ke-13. Apakah boleh bagi seorang perempuan yang dalam masa idah untuk keluar rumah? Jadi ketentuannya wajib bagi perempuan yang masa idah sedang untuk terus-menerus di dalam rumah, yaitu kayak yang ia tempati untuk suaminya. Menjatuhkan talak bain, dan jika memang rumah tersebut pantas baginya, dan tidak boleh bagi suami dan lainnya untuk mengeluarkan perempuan di rumah yang ditempatinya. Dan tidak boleh bagi perempuan itu untuk keluar rumah meskipun sang suami merelakan, kecuali karena ada kepentingan. Oke, masih membahas diat ya Gina, nggak mau aku tanyain, bolehkah nih, jika seorang perempuan yang sedang dalam masa idah dan hampir selesai dalam masa idahnya, kemudian dia berusaha untuk mencari pasangan lagi, apa pandangan fikihnya Gin? Jadi pandangan fikihnya masa idah ini adalah masa bagi wanita dilarang untuk keluar rumah. Tapi yang dimaksud adalah agar tidak menikah terlebih dahulu setelah melewati masa ini. Maka wanita itu baru diperbolehkan untuk mencari pasangan lagi ataupun melangsungkan pernikahan jika setelah melewati masanya. Selanjutnya. Oke, makasih Gina. Selanjutnya, mengenai hukum jual beli. Bagaimana hukum jual beli atau khiyar? Bagaimana hukumnya jika seseorang melakukan jual beli lalu di suatu barang setelah dibeli terdapat kecacatan? Bolehkah menggantinya? Dan bagaimana ketentuannya? Jadi tidak ada khiyar aib bagi pembeli jika merasa sangat merugi. Misalnya pembeli mengira bahwa kaca itu mutiara. Dia tidak berhak untuk khiyar aib sebab dia ceroboh dengan salah paham karena tidak mau meneliti. Khiyar aib meskipun karena misalnya pembeli itu kan membeli kaca, dia melihatnya itu mutiara. Kan itu salah ya. Jadi khiyar aib ini meskipun karena tasyriah itu bersifat segera, karena itu hak khiyar aib batal jika ditunda, jika bukan karena suatu halangan. Segera itu menurut pandangan umum, karena itu tidak dianggap menunda jika penundaan terjadi karena sholat dan makan yang tiba saatnya. Jika pembeli baru saja masuk Islam, maka dia dimaafkan. Jika menunda khiyar aib karena belum tahu bahwa ada khiyar aib dalam jual beli. Begitu juga apabila dia hidup jauh dari kalangan ulama. Apabila pembeli tidak tahu hukum tentang khiyar aib, maka dia dimaafkan. Sekian jawaban dari saya. Ya, terima kasih Gina atas jawabannya. Oke teman-teman, untuk tanya jawab dari tugas UTS Masail Fikih. Mohon maaf ya jika teman-teman yang menonton video kami itu ada sedikit kecacatan karena ada masalah koneksi sinyal dari kami dan masalah lainnya, kuota habis dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Apabila dari teman-teman ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar dan kami akan berusaha untuk menjawab insya Allah dengan benar dan menurut suatu kitab atau pandangan fikih. Sekian tanya jawab dari Anggi dan Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggi.